Assalamualaikum, salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pada tayangan kali ini saya akan membahas tentang penyebab sulit keluar dari lingkaran setan kemiskinan beserta solusinya. Mudah-mudahan ini bisa membantu nggih dulur dan menambah wawasan bagi kita semua. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Ini berkaitan dengan pola gaya hidup ataupun kebiasaan nggih dulur. Jadi tidak berkaitan dengan takdir seseorang karena ini masih bisa dirubah selama manusianya mau berubah. Jadi mengapa seseorang sulit keluar dari lingkaran setan kemiskinan yang mana hidupnya selalu terpuruk ya, sulit sekali untuk bisa merubah nasibnya dikarenakan mungkin ada kebiasaan-kebiasaannya seperti ini yang tanpa disadari atau mungkin bahkan tidak mengerti. Nah, ini saya bahas berdasarkan banyaknya juga pertanyaan di kolom komentar mengenai kesulitan dalam hidupnya. Nah, bisa jadi ini karena kebiasaannya sendiri. Sebelum kita menyalahkan keadaan, langkah baiknya kalau kita itu mengoreksi diri kita sendiri ya. Apakah sudah benar apa yang kita lakukan ya menurut situasi dan kondisi yang terjadi, atau malah keterusan melakukan kesalahan yang berulang-ulang ya tanpa disadari dan tanpa mau mengerti. Nah dulur, berdasarkan pengamatan dan banyaknya kejadian ya ini mengenai gaya hidup ya, penyebab lingkaran setan kemiskinan diantaranya yang pertama itu adalah karena tidak sadar kondisi diri sendiri, gak sadar kahanan. Artinya hidupnya ini serba pas-pasan ya, kebutuhan banyak tapi keinginannya juga menyamai dengan kebutuhan. Ini yang menyebabkan orang sulit untuk keluar dari yang namanya kesulitan hidupnya sendiri karena tidak bisa mengukur ya antara apa yang didapatnya dengan apa yang mesti dikeluarkannya. Jadi tidak imbang, ibaratnya besar pasak daripada tiang. Ini yang menyebabkan orang itu sulit sekali keluar dari yang namanya kesulitan dan ekonominya seperti itu ya dulur. Kemudian yang kedua itu adalah penyebabnya karena tidak tahu jalan keluar dari apa yang dialaminya sekarang ini. Jadi bingung memulai dari mana ya. Misalkan kebutuhan banyak, kemudian ada hutang, ada yang harus dipenuhi lainnya di luar kebutuhan pokoknya. Nah, itu yang menyebabkan seseorang bingung harus dimulai dari mana untuk menuntaskan permasalahannya. Nah, ini yang menyebabkan seseorang sulit keluar dari yang namanya kemiskinan atau yang namanya kesulitan ekonominya. Kemudian yang ketiga, ini dikarenakan tidak memiliki keterampilan atau skillnya kurang atau kualitas diri rendah. Kemudian yang keempat, ini dikarenakan seseorang berada dalam lingkungan yang tidak sehat atau lingkungan yang toksik yang mana hanya membunuh mentalnya saja ya, membuatnya down, kemudian tidak mensupport apa yang sedang dialaminya sehingga banyak tekanan-tekanan dalam dirinya atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Nah, ini menyebabkan sulitnya keluar dari lingkaran setan kemiskinan karena biasanya lingkungan yang tidak sehat pengaruhnya itu besar sekali. Kalau berkumpul dengan yang demikian maka kurang lebih akan menjadi seperti demikian. Penyebab sulit keluar dari lingkaran setan kemiskinan itu juga disebabkan karena hutang konsumtif. Ini yang paling banyak gitu lur. Kadang yang diinginkan itu lebih dari apa yang didapatkan ya. Yang dipikirkan itu hanya kesenangannya saja, membeli sesuatu yang diinginkan tanpa benar-benar dibutuhkan. Ini kebanyakannya ya, punya rezeki berlebih pada saat itu. Pikirannya bukan untuk berjaga-jaga ya, tapi malah untuk membeli sesuatu yang diinginkan ya. Entah itu makanan, pakaian atau barang-barang yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan, hanya diinginkan. Ini yang kebanyakan karena gengsi ya, gaya hidup ya. Kemudian yang keenam, ini karena memang kondisi sulit. Tidak bisa disalahkan dulur
dulur, memang kondisi setiap orang itu beda-beda. Ya, mungkin pada waktu itu memang keadaannya memang sulit. Jadi bingung juga karena harus bagaimana caranya keluar dari permasalahannya yang dialaminya. Nah dulur, kalau sudah seperti itu lalu bagaimana solusinya? Mungkin secara teori ini bisa benar dan mungkin juga tidak ya, sesuai dengan situasi dan kondisi Anda. Tapi setidaknya ini bisa menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan langkah Anda berikutnya menjadi lebih baik ya, bisa keluar dari kesulitan ekonomi maupun lingkaran kemiskinan. Yang pertama adalah sadar diri, sadar kahanan. Artinya kalau toh masih saat ini keadaannya mungkin lagi terpuruk, jangan berpikiran untuk kesenangan dulu, tapi berpikirlah bagaimana supaya lekas bisa naik ke level yang lebih baik berikutnya, yaitu dengan cara kedua, yaitu dengan memperbaiki kualitas diri ya, belajar memperbaiki. Bagaimana caranya? Caranya adalah sesuai dengan skill dan kemampuan Anda, karena nilai seseorang itu berada pada kualitas dirinya. Kemudian yang ketiga, jauhi lingkungan yang tidak baik ya. Tidak hanya lingkungan tapi juga perkumpulan yang mana yang tidak mensupport Anda, karena hanya akan buang-buang waktu saja. Kemudian yang keempat adalah dengan cara hindari hutang konsumtif ya, yang mana itu akan menjadi kebiasaan ya. Orang kalau konsumtif itu gatelen, kayak yang pengen beli, pengen memiliki, pengen ya kayak gitu. Jadi hindari hutang yang sifatnya konsumtif. Apakah tidak boleh berhutang? Boleh, tapi bedakan ya antara keinginan dengan kebutuhan. Kalau memang butuh enggak apa-apa, tapi kalau hanya ingin jangan sampai. Itu akan menjadikan diri Anda bingung dewe nanti ya di belakang harinya. Kemudian yang kelima itu adalah ubah pola pikir Anda ya, yang tadinya hanya stuck di situ-situ saja, cari jalan keluar dengan cara banyak mendengarkan ya inspirasi maupun motivasi yang baik bagi Anda ya. Tidak semua saran harus ditampung, tapi ada baiknya memilih saran yang tepat bagi kondisi Anda. Yang keenam, karena sudah ikhtiar ya, maka selanjutnya adalah memohon petunjuk pada Tuhan ya, dan biarkan menjadi urusan Tuhan untuk segala proses yang Anda jalani. Tinggal ke depannya nanti Anda pasti akan diarahkan mau kemana dan selanjutnya menjadi seperti apa. Dulur, mungkin yang saya sampaikan ini tidak mesti sependapat dengan Anda atau mungkin tidak mesti selalu benar, tapi ada baiknya untuk difikirkan, karena saran-saran ini tidak lain hanya untuk memotivasi Anda dan juga supaya Anda menemukan jalan keluar yang terbaik pada keadaan yang Anda alami. Baik dulur, sekian yang saya sampaikan. Saya Fitri Ika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.